Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat, nikmat iman, Islam dan syahatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insyaallah kita lanjutkan dengan ta'lim rutin kita di Ahad ba'da subuh dan insyaallah kita lanjutkan dengan sholat syuruk 2 rakaat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepadanya tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, insyaallah kita dikumpulkan dengan beliau di jannahnya. Amin. Pada pagi ini Ahad pekan keempat akan disampaikan materi tausiah kita yaitu oleh Al Ustad Pak Andri. Ya, sharing ilmu beliau, masya Allah, terutama terkait ini nih, kajian atau riset terkait dengan bakat anak. Kita barangkali sebagai orang tua perlu tahu terkait dengan kemana sih anak kita seharusnya disekolahkan, atau kita perlu mengetahui lebih jauh bakat anak-anak kita sehingga kita tidak salah mengarahkan atau menempatkan anak-anak kita pada sekolah-sekolah yang justru barangkali prodinya tidak cocok dengan anak-anak kita, tetapi biasanya kita memaksakan diri sebagai orang tua kepada si anak. Ya, tidak berpanjang lebar, kita ikuti tausiah. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Allah SWT, bersyukur padanya atas semua nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita yang kita pasti tidak sanggup menghitungnya karena saking banyaknya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya. Ya, mohon izin ya sedikit mengutip dari dalam surat Al-Isra ayat 84. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatih wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, kullu ya'malu, setiap orang beramal ala syakilatih, berdasarkan syakilahnya. Syakilah ini apa? Kalau saya lihat di YouTube ya, jadi Ustadz Noman Ali Khan yang dari Amerika Serikat itu, asal Pakistan, dia dalam ceramahnya menjelaskan bahwa syakilah itu cetakan. Jadi bahwa setiap orang itu terlahir itu sudah punya cetakannya. Jadi tidak seperti teori tabula rasa, bahwa setiap anak itu polos. Jadi kemudian kita mensimulasi, membuat program sehingga tumbuhlah potensinya. Sebenarnya Allah SWT memberikan kepada setiap orang itu cetakan, sehingga walaupun diberikan perlakuan yang sama, itu responnya berbeda-beda. Ya. Para sahabat kita lihat bahwa juga begitu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah orang yang lemah lembut, bersegera dalam menyambut kebaikan. Ya. Kalau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cetakannya keras, tegas, ya, dan ilmunya banyak. Sahabat Ali bin Abi Thalib, nah, itu pembelajar yang luar biasa. Sahabat Utsman bin Affan, dermawan, pandai menjaga relasi. Sahabat Abdurrahman bin Auf, nah, itu memang udah darah bisnisnya luar biasa ya, besi jadi emas lah. Dia berniat mau rugi nggak bisa rugi ya, dia ngeborong kurma yang busuk, harapannya supaya
rugi, ternyata ada orang nyari kurma busuk, ya akhirnya untung besar lagi. Abdurrahman bin Auf. Jadi setiap sahabat begitu juga punya cetakan masing-masing. Begitu juga para nabi dan rasul. Ya, misalnya ketika saya pelajari Musa, alaihissalam itu orang kalau dalam bahasa Baka itu ambasador. Jadi dalam banyak ayat itu selalu mengatakan ia menunggu dari wahyu. Jadi tidak mengetahui ketika membawa Bani Israel dari Mesir ke Ardul Muqaddas, tanah yang dijanjikan itu juga sebenarnya nggak tahu kemana arahnya. Dia berharap selalu ada petunjuk. Ya. Sehingga para pengikutnya itu selalu bingung, Musa kamu bawa kami kemana gitu. Saya juga nggak tahu, pokoknya saya mengikuti tanda-tanda. Gitu. Ketika disuruh memukulkan tongkat, ya udah dilakukan aja. Tapi dia sendiri nggak kebayang apa yang akan terjadi, begitu. Itu ambasador. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu logikanya kuat. Jadi dari kecil pun dia mencari hubungan satu dengan yang lain, membandingkan, mengklasifikasi, itu analytical. Sehingga dia suka berdebat, kenapa dia sisakan satu patung besar itu untuk nggak dihancurin, tinggal disisakan satu. Karena dia prediksi nanti akan terjadi perdebatan. Dan itu poin masuk dia. Tanya aja sama yang besar itu. Ya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sangat logis orangnya. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam itu mengandalkan pada ya selain ketampanannya ya, tapi kemampuan dia menerjemahkan memprediksi masa depan ya, itu bakatnya futuristik, akan terjadi begini begini begini. Nah itu futuristik. Jadi setiap nabi dan rasul pun memiliki cetakan masing-masing. Para sahabat juga begitu. Nah sesungguhnya kita setiap manusia juga memiliki cetakan masing-masing, dan kenapa dibikin begitu? Karena Allah SWT memberikan kepada kita tugas yang berbeda kepada setiap orang. Jadi ketika akan dilahirkan ke dunia, itu Allah tuh menetapkan. Andri Fajriya nanti tugasnya apa. Nah untuk bisa memenuhi tugas itu, maka diberikan bekal, alat. Alatnya apa? Berupa sifat, karakter, kemampuan, seperti itu. Jadi misalnya orang yang nantinya, kan khalifah itu bukan cuma pemimpin, presiden, tapi setiap kita ada khalifah. Setiap orang itu berkontribusi sesuai dengan kakilah tadi masing-masing. Jadi orang yang dicetak, yang cetakannya itu pendiam, nggak mau banyak bicara, teliti, nah itu nanti dia akan berkontribusi di bidang keuangan. Kalau orang yang ramah, banyak bicara, senang berkompetisi, mungkin kontribusinya di bidang sales. Ada orang yang suka ngotot, nggak mau kalah, suka berdebat, itu mungkin begitu cetakannya, karena Allah inginkan dia berkontribusi di bidang sebagai pengacara misalnya, membela Islam, gitu. Jadi setiap orang itu diberikan sifat, karakter yang berbeda-beda karena nantinya tugasnya juga beda-beda. Nah harapan kita dengan kita mengetahui potensi kita masing-masing, nanti menjelang akhir hidup kita bisa bilang, ya Allah, aku sudah selesaikan tugasku, ya Allah. Mission accomplished, ya. Tugas sudah selesai. Kalau Rasulullah SAW memang secara tertulis disebutkan tugas-tugasnya, ya, sebagai pembawa risalah, menyempurnakan akhlak, ya. Jadi sehingga ketika turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Sahabat semua bergembira kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa kamu menangis, Abu Bakar? Ayat ini turun berarti sebentar lagi Nabi Muhammad meninggalkan kita. Kenapa? Tugasnya sudah selesai. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum. Sudah kusempurnakan bagimu agamamu. Ya, jadi sudah selesai misinya Nabi Muhammad, itu berarti sebentar lagi beliau akan meninggalkan kita. Jadi setiap kita pun begitu, ya, setiap kita begitu punya tugas, ya, yang harus kita cari. Kemudian ketika sudah selesai, nah kemudian akan kita bisa pulang dengan tenang karena misi kita sudah kita tunaikan, gitu. Nah, jadi menemukan potensi, menemukan cetakan, menemukan bakat ini separuh jalan kita untuk menebak, memperkirakan, mengira-ngira tugas kita ini di dunia apa sih, gitu. Nah, seringkali dalam dunia kerja itu
ada orang mentok karirnya, itu bukan karena dia nggak punya potensi, tapi dia salah posisi, ya, salah posisi. Misalnya tadi cetakannya dia orangnya pendiam, nggak banyak bicara, teliti, mencatat itu rapi, tapi ditaruhnya di sebagai sales. Nggak bisa dia, ngomong aja susah gitu kan. Tapi begitu ditaruh di bagian keuangan, ya melejit ya karirnya. Kebalikannya, orang yang cetakannya sales taruh di bagian keuangan, wah bahaya. Ya. Dia ngomong-ngomong nih perusahaan punya uang banyak nih, kemudian dia royal ngasih ke orang-orang, wah bahaya. Ya. Jadi bukan karena dia nggak punya potensi, tapi salah ditempatkan. Ya. Jadi cara yang paling mudah untuk melejitkan potensi itu adalah taruh dia di beberapa bagian, kemudian nanti akan melejit di mana dia melejit potensinya, disitulah bakat dia. Nah, kira-kira seperti itu penggunaannya. Nah, pada anak pun begitu. Sebenarnya bakat ini terlihat ya dari anak-anak ya. Misalnya anak yang nggak pernah diam, susah diamnya gitu ya, bergerak terus. Nah, itu anak-anak yang aktif, giver ya, nantinya jadi pekerja keras. Kalau ditambah dengan bakat dia responsibility, mengambil alih tanggung jawab kelompok, kemudian menepati janji dan seterusnya. Kalau ini dikombinasikan, misalnya itu jadi calon workaholic, orang yang gila kerja, ya. Bang Toyib nggak pulang-pulang, nggak pulang-pulang. Kalau aja nggak inget keluarga, mungkin di kantor terus gitu kan. Itu udah kelihatan dari kecil. Berarti kan kita harus menyiapkan. Nah, bukan cuma kerja loh di dunia ini. Kita punya peran-peran sosial di masyarakat sebagai kepala keluarga, sebagai anggota RT, RW, sebagai jamaah masjid, sebagai warga negara, sebagai apapun gitu, ada banyak peran. Nah, jangan cuma fokus sama pekerjaan aja. Ya. Atau anak kita yang dari kecil itu kelihatan suka ngalah sama adiknya. Jadi kalau dia main sama adiknya, dia sengaja dia kalah-kalahin dirinya ya supaya adiknya senang. Nah, itu salah satu indikator bakat guru ya, bakat guru. Jadi kalau guru itu tidak berkompetisi dengan muridnya, hanya di film kungfu aja dia menyembunyikan satu jurus, kalau jaga-jaga kalau muridnya berkhianat, dia masih punya satu jurus bisa untuk mengalahkan muridnya. Tapi dalam praktek keseharian enggak, guru itu mengajarkan semua kepada anaknya. Justru dia senang kalau muridnya lebih pintar daripada dirinya. Itu. Jadi anak yang enggak suka berkompetisi, apakah itu salah atau negatif? Enggak. Yaitu kalau yang bawahnya, yang atasnya developer, orang yang senang mengembangkan orang lain. Nah, tinggal kita lihat cerewet apa enggak. Kalau cerewet berarti ngajarnya yang banyak penjelasan teori. Tapi kalau ngomongnya sedikit tapi seneng sharing, itu mungkin dia ngajarin nanti yang praktis-praktis, keterampilan. Guru olahraga kah itu, guru kesenian kah itu, pokoknya itu yang sifatnya keterampilan. Kemudian ada anak-anak yang pintar melihat keunikan temannya. Kalau kita ajak pergi keluar kota, dia beli oleh-olehnya beda-beda. Aku mau beli hadiah oleh-oleh buat temanku, yang satu itu suka berenang, jadi aku belikan celana pantai. Yang satu lagi suka main skateboard, jadi aku kasih hadiahnya papan skateboardnya. Yang lain beda lagi. Nah, dia bisa melihat keunikan setiap orang. Ya, kalau papa mamanya ulang tahun, dia tahu. Aku kalau ditanya kasih hadiah apa ya buat papa, dan dia tahu apa sarannya. Beda dengan yang saya itu nggak ada bakat individualization. Jadi kalau pergi kemana, hadiahnya oleh-olehnya sama semua, gantungan kunci, sama si Anu gantungan kunci, gantungan kunci, gantungan kunci. Kalau keluar kota kebalikannya unique cake aja, unique cake. Mau ke Bandung, mau ke mana, unique cake aja semua, pukul rata gitu. Nah, itu beda dengan yang tadi individualization. Individualization ini dia mampu dipakai di dalam untuk merekrut, menempatkan orang. Nah, itu dia punya feeling, ya dia punya feeling nih bagusnya si A di sini, si B di sini, karena potensinya masing-masing yang berbeda. Nah, itu udah kelihatan juga dari kecil, ya dari kecil. Kalau kita bingung misalnya bagusnya buat istri hadiahnya apa ya ulang tahun. Nah, tanya anak kita yang punya bakat individualization, dia pasti bisa kasih saran yang lebih baik daripada kita. Ya, jangan itu lagi, baju lagi nggak dipakai sama Umi.
ini loh yang Umi suka yang ini, nah gitu. Itu bakat individualization. Lagi bakat communication. Communication itu anak kita dari kecil itu banyak ngomong. Nah, dia hanya butuh kuping. Jadi jangan sampai kita karena saking pusingnya udah berisik amat sih diam gitu. Nah, itu mematikan potensi dia. Biarkan aja dia ngomong nyerocos itu, kasih kuping kita aja. Dia nanti akan bermanfaat, ya, akan bermanfaat. Banyak profesi yang nanti membutuhkan kemampuan komunikasi itu. Ada nggak orang yang nggak punya bakat komunikasi atau bakat komunikasinya lemah, tapi banyak ngomong? Ada. Saya pernah dapat tuh di WhatsApp orang yang banyak ngomong, tapi saya nggak paham dia ngomong apa sih sebenarnya. Itu yang orang mana itu ya, orang dari Indonesia Timur itu ngomongnya banyak, tapi saya nggak paham ini apa sih sebenarnya yang dia omongin. Itu berarti cerewet tapi nggak berbakat komunikasi. Kalau yang komunikasinya tinggi itu kadang-kadang terlihat seperti Agim ya. Agim itu nggak banyak bicara, tapi kita paham. Dia ngomongnya sederhana, tapi dia paham. Nah, nanti tinggal kita lihat kombinasinya. Ada individualisasinya, ada komunikasinya, dan seterusnya. Ada lagi anak yang bakatnya konsistensi. Konsistensi itu suka dengan aturan. Jadi kalau di jalanan ada orang melanggar lampu merah jalan, nah itu dia protes. Pak, itu kenapa ya? Masih merah kok udah jalan. Itu dia protes. Karena dia peduli dengan aturan. Kalau ngantri, dia nggak akan mendahului antriannya. Jadi patuh pada ininya. Kalau di masjid ada tulisan dilarang menggunakan handphone, tapi kemudian ada jamaah yang lagi pegang-pegang handphone, dia, Pak, itu orang nggak tahu aturan ya. Orang ada tulisannya dilarang memakai handphone. Nah, itu digunakan di dalam profesi apa? Nantinya ya di bidang hukum ya yang serba jelas aturannya, atau sebagai auditor ya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, atau kalau ustadz itu kajian fikih ya syariah hukum Islam. Nah itu juga butuh bakat konsistensi. Nah yang menarik karena saya sering ini ya kasih feedback suami istri. Ini ada bakat-bakat yang bertentangan. Misalnya yang tadi yang suaminya itu kuat konsistensinya. Jadi buat orang yang konsistensi ini adil itu sama dengan sama untuk semua orang. Kebalikannya ada yang tadi individualization. Individualization itu adil sama dengan sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Nah, suami istri, saya lihat hasilnya, yang satu suaminya konsistensi, istrinya individualization. Saya tanya, jadi misalnya nih, mau bagi THR, ngasih THR untuk satpam di komplek. Apa yang terjadi? Ada perbedaan pendapat nggak? Iya. Buat si suami, adil itu sama dengan sama. Jadi berapa uangnya bagi rata buat semua satpam. Buat istri, enggak apa. Yang itu baik, lebihin. Yang itu galak, kurangin gitu. Nah, kenapa? Mempersepsikan adil itu berbeda antara yang bakatnya konsistensi sama bakatnya individualization. Kalau bakat individualization, misalnya dia ngasih gaji, standarnya 1 juta. Yang itu kepala keluarga, saya lebihin 1.100.000. Yang satu lagi, si B ini masih jomblo, kurangin jadi 900.000. Nah, jadi harusnya 1 juta. Ya, jadi kalau buat orang yang individualization ini, adil itu sama dengan sesuai dengan kondisi. Mana yang benar? Ya dua-duanya benar. Tapi kalau seru jadi suami istri bertentangan begitu ya. Jadi nanti berbeda pendapat. Ada lagi suami istri yang satu arranger, suka ngatur-ngatur supaya efisien, efektif. Suaminya fokus. Kalau fokus itu ngerjain sesuatu itu satu-satu. Jadi kalau mau berangkat kerja ambil helm, karena ambil masker balik lagi, terus ngambil apa lagi jaket, bolak-balik istrinya, kenapa sih nggak sekaligus saja ambil gitu, kemudian berangkat. Nah itu yang satu fokus, kalau ngerjain sesuatu itu satu-satu. Kalau istrinya harus efisien, efektif. Ya. Kalau yang istrinya arranger itu, misalnya rencana nanti siang kita ke Tang City, ya. Ternyata di jalan macet.
Gitu, misalnya macet. Nah, kemudian dia berpikir ini nggak efisien. Jadi dia rubah, kita ke Balkot aja, Balai Kota Mall. Itu ranger. Dia mencari mana yang paling efisien. Nah, yang celaka kalau suaminya adaptability di bawah, nggak bisa menerima perubahan. Ah, sesuai dengan rencana aja gitu. Ya, jadi akhirnya ya harus salah satu harus ada yang mengalah. Kalau yang satu lagi yang suaminya adaptability tinggi, ya nggak masalah. Oke mah, berubah. Oke, ganti itu. Jadi kalau ranger ini berubah-berubah sesuai dengan kondisi. Kalau adaptability itu mudah menyesuaikan. Ya. Enjoy aja. Ya, kayak gimana pun oke lah, enjoy aja. Ya kan. Tapi ada anak-anak yang begitu kan. Dalam situasi yang dia baru nggak dikenal, dia enjoy aja. Tapi ada anak yang nggak nyaman ya kalau situasi berubah-berubah. Ya. Nah, adaptability, kemampuan berubah-berubah, menyesuaikan dengan situasi yang berubah ini dibutuhkan untuk profesi apa di masa depan. Itu profesi yang yang jam kerjanya itu nggak menentu. Misalnya dokter spesialis kandungan. Ada telepon jam 12 malam, dok, ada pasien mau melahirkan. Kata dokternya, besok pagi aja lah, saya ngantuk. Ya, besok pagi saya tolongin. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Ya, itu butuh bakat adaptability. Atau jam kerjanya itu shift, ya. Kadang masuk pagi, kadang masuk siang, kadang masuk malam sampai pagi di kantor. Nah, kalau punya bakat adaptability yang tinggi, maka dia mudah menyesuaikan diri. Tapi kalau nggak punya bakatnya atau bakatnya rendah, itu pasti dia akan resign. Nggak nyaman. Apa sih kerja begini, berubah-berubah jamnya, aku jam tidur jadi kacau, jam makan jadi kacau, dan lain-lain. Aku nggak nyaman. Nah, itu. Jadi tidak semua orang bisa nyaman dalam kondisi seperti itu. Ya, ada banyak sekali kombinasinya. Kita bisa petakan sebenarnya kira-kira anak kita ke depannya akan menjadi apa. Ya, tapi bakat itu tidak tunggal. Tidak tunggal. Jadi kombinasi-kombinasi itu yang kita analisis. Oke, dia mungkin bisa jadi apa tadi ustadz ya yang di bidang syariah ya karena dia punya bakat ada connectedness, kemudian konsistensi, analytical. Tapi selain itu, dia juga bisa cocok kalau bidang selain hukum di keuangan ya yang aturannya serba ketat. Itu bisa. Jadi tidak tunggal, bisa beberapa. Nah, nanti disesuaikan dengan peluang saat itu. Ya gitu. Tapi ada beberapa bakat yang kita susah memberikan saran ya karena misalnya futuristik dia melihat peluang. Menurut aku di masa depan yang dibutuhkan itu misalnya energi terbarukan. Maka dia akan pilih jurusan yang menurut dia akan potensial di masa depan. Yang orang lain mungkin nggak lihat. Nah, jadi itu kita kasih saran. Saya kira itu secara garis besar ya, Ustaz. Ya udah jam berapa ini? Sudah suruk ya? Nah, secara intinya seperti itu. Pada kita, orang dewasa, bahwa setiap orang itu punya cetakan, mari kita temukan bakat kita, supaya nanti kita bisa bilang kepada Allah SWT, ya Allah, aku sudah penuhi tugasku. Ya. Dan kalau merasa ada potensi yang belum terkembangkan, tidak ada kata terlambat. Ya, karena tim kami ini juga termasuk ke para calon pensiunan Astra, udah belasan tahun yang mau pensiun. Jadi baru belajar bakat ketika mau pensiun, supaya nanti ketika pensiun tahu uangnya mau dipakai buat apa. Saya juga merasa dulu waktu kecil, waktu SD, itu senang menulis, bikin karangan kata guru saya, seperti orang dewasa. Waktu abang saya beli mesin tik, ya belum komputer, masih mesin tik ya, berarti tahun 78 gitu, di 80, itu kata tante saya pintar nulis gitu, enak dibaca. Tapi nggak pernah diasah ya. Sampai akhirnya tahun 2018 saya sharing gitu, kemudian ada penerbit buku yang kemudian dia menawarkan untuk dibuat buku. Itu tanggal 3 November 2018 ya. 3 minggu kemudian 25 November bukunya di launching, sudah jadi daminya. Hanya waktu 3 minggu. Nah, waktu itu saya berpikir, oh ya ternyata memang saya punya bakat nulis, ya. Tapi selama 30 tahun lebih, hampir 30 tahun lebih, itu nggak pernah diasah.
Jadi bakat yang tidak terasa itu tidak hilang, dia hanya tertidur menunggu untuk dibangkitkan kembali. Nah, jadi para jamaah nih nggak ada kata terlambat ya, menemukan apa bakatnya, kemudian diasah, kemudian berkontribusi dalam sisa umur kita secara optimal sesuai bakat kita, mudah-mudahan menjadi pelipatan amal ibadah kita, insya Allah. Karena begitu kita ketemu itu, maka tiba-tiba alam semesta mendukung. Ya Allah SWT memberikan kemudahan-kemudahan, kita berkontribusi secara optimal di dunia ini. Sehingga kita bisa pulang ke akhirat dengan membawa bekalan yang lebih banyak, insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Itu saja, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tunggu dulu, kayaknya banyak pertanyaan nih. Baik, luar biasa. Ini perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Barangkali kita punya anak atau cucu yang barangkali perlu kita arahkan, atau bahkan anak kita yang punya anak atau cucu kita yang perlu kita juga berikan pengertian. Jangan sampai nanti kita atau anak kita memaksakan diri. Ya. Baik, ada pertanyaan? Pak Agus? Pendidik soalnya juga. Ada? Oh, bentar, itu mic-nya. Ustaz, mic-nya kasih. Sebutkan nama. Ya, langsung aja. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toto. Pak Adri, saya ingin share dan mungkin pengen penjelasan lebih jelas gini ya. Tadi manusia itu ada sakilahnya masing-masing. Mungkin ada yang diciptakan mungkin sifatnya kurang bagus, ada yang pemarah, pendiam dan sebagainya. Oke. Allah sudah memberikan contoh yang terbaik yaitu Nabi. Nah, pertanyaannya, sementara di level layer 2-nya ada para sahabat atau khalifah yaitu Umar, Utsman dan sebagainya dengan sifat yang berbeda-beda. Apakah kita yang punya sifat tadi, sakilah masing-masing, role-nya itu ditujukan kepada Nabi atau mengikuti layer yang lain? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, langsung aja. Jadi tadi soal bakat yang negatif ya, sebenarnya tidak ada bakat yang negatif. Bakat yang sama tapi dilihat dari sisi yang lain. Contoh tadi deliberatif, orang yang hati-hati, banyak pertimbangan, teliti, itu kan dia cocok di bagian keuangan. Tapi bakat yang sama, kalau lihat dari sisi yang lain, ini anak ini lambat bertindak. Jadi mau bertindak itu mikirnya lama, panjang. Itu deliberatif. Jadi nggak mau jadi yang pertama, kalau disuruh tampil sama gurunya nggak mau. Yang lain dulu Bu, yang lain. Nah, itu deliberatif. Kalau dilihat dari positifnya, teliti, banyak pertimbangan, berpikir sebelum bertindak itu positif. Tapi yang sama ini, lihat dari sisi yang lain itu lambat gitu ya. Atau bakat komen, anak yang suka nyuruh-nyuruh orang, berani berargumentasi. Itu kan positif. Tapi bakat yang sama dilihat dari sisi yang lain, ini anak keras kepala, susah dibilangin. Ya, padahal dia juga gitu. Cuma kita lihatnya dari sisi yang negatif. Jadi yang tadi itu kalau bakat yang negatif sebenarnya karena lihatnya dari sisi yang di belakangnya kelihatan negatif. Tapi kalau lihat dari depannya bagus. Itu tadi. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang negatif. Dia cuma salah tempat aja. Yang tadinya teliti, kalau taruh di bagian keuangan cocok. Tapi kalau taruh di bagian sales misalnya, nggak bergerak dia. Mau bergerak itu mikirnya panjang. Keburu jauh Belanda. Jadi nggak ada yang negatif. Nah, terus gini, kalau kita ikutin tes psikotes umumnya, kalau itu kan umumnya mencari apa kelemahan saya, kemudian diasah. Kalau ini talent mapping kebalikannya. Jadi kita tahu kekuatan kita tahu kelemahan kita, tapi kelemahan itu bukan untuk diasah. Kenapa? Tidak akan cukup waktu dan tidak akan bisa kita untuk menjadi manusia sempurna. Karena manusia sempurna hanya satu di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW. Tidak akan ada di muka bumi ini orang yang sempurna.
hanya beliau aja. Jadi ngapain kita capek-capek, kelemahan kita apa? Kemudian saya akan coba asah kelemahan kita. Enggak. Kelemahan itu Allah berikan kepada kita untuk kita bekerja sama. Ya. Contoh, dokter yang ahli mengobati orang yang sakit. Suatu saat mobilnya rusak. Nah, dia nggak perlu ngambil kuliah S3 mesin untuk memperbaiki mesin mobilnya. Cukup dia telepon aja, montir. Ya. Montir, datang perbaiki mobilnya, selesai. Nah, jadi dokter nggak perlu belajar semua hal, ya, mengasah keterbatasan karena dia nggak tahu tentang ilmu mesin, kemudian dia belajar mesin. Bukan percuma, nggak usah gitu. Cukup panggil orang lain itu untuk menutupi kekurangannya. Jadi kita itu dilahirkan sebagai bagian dari tim. Ya. Kita mencari orang yang menutupi keterbatasan kita, ya, dalam bekerja. Begitu juga di dalam keluarga. Jadi partner terdekat kita istri kita. Idealnya keterbatasan kita, kelemahan kita ditutupi oleh kekuatan istri kita. Jadi kalau kita orangnya pendiam, istri mungkin banyak ngomong. Kalau istri kita kebalikannya, kalau nggak fokus, mungkin kita yang fokusnya. Jadi saling melengkapi. Ya. Tapi jangan mikir cari istri lagi. Boleh sih, boleh. Ada ibu-ibu kan? Ada nyonya. Itu partner kita terdekat adalah istri kita. Idealnya kekuatan istri kita menutupi kelemahan kita. Jadi keterbatasan itu Allah berikan kepada kita supaya kita rendah hati. Supaya kita bekerja dalam tim, bekerja sama dengan orang lain. Nah, sesuaikan aja itu dengan ini kita. Siapa model contoh kita? Yaitu ada banyak, Rasulullah SAW tentunya yang paling sempurna. Kemudian para sahabat. Jadi kenapa di dalam generasi pertama Islam itu Allah berikan begitu banyak contoh profil sahabat supaya kita bisa memilih. Oh, saya ingin seperti Umar bin Khattab yang tegas dan seterusnya. Oh, saya ingin seperti Utsman bin Affan yang lemah lembut kemudian dermawan. Saya ingin seperti Abdurrahman bin Auf yang pintar bisnisnya, dan itu dikaji. Ya. Oh, saya ingin seperti Khalid bin Walid yang jago perang. Nah, itu bisa apa? Allah sediakan itu untuk kita mengikuti mana yang paling dekat dengan cetakan kita sebagai idola kita sesudah Rasulullah SAW. Itu kali ya Pak Toto ya. Cocok dengan isi cocok ya. Bentar Pak, tidak terdengar. Ada anak atau orang yang punya bakat multitalenta di mana aja dia bisa. Gimana cara spesifikasinya agar dia tahu sebenarnya saya itu kekuatannya di salah satu itu. Karena kalau dilihat di dunia real kan kita nggak bisa milih. Kadang-kadang milih itu pada saat kita tuh masuk kerja. Tapi pada saat kita sudah terikat pada suatu pekerjaan, itu nggak ada pilihan lain, apa yang assign itu ya udah kita terima gitu. Ya. Oke, makasih. Makasih Pak. Ya, banyak multitalenta itu awalnya itu bakat learner namanya. Jadi orang yang senang belajar banyak hal itu di dalam profil bakat aktivitasnya itu semua klaster dia ada warna merah dan kuningnya. Itu generalis, kita sebut generalis. Multitalenta sama maksudnya. Ada orang yang spesialis, ada yang generalis. Nah, orang yang generalis ini, misalnya diambil kedokteran, tidak harus ketika dia lulus jadi dokter. Mungkin dia kerja di rumah sakit, tapi di bagian manajemen, dan dia enjoy aja. Bagian manajemen, terus bagian marketing, padahal gelarnya dokter. Nah, itu orang-orang yang ketika nanti sekian tahun ke depan, ketika dia lihat kurikulum vitae-nya, kok saya ngacak ya? Saya pernah di bagian ini, bagian itu, tapi kok saya enjoy aja. Nah, itu yang tadi tuh, generalis atau multitalenta. Kalau anak seperti ini, tadi saya bilang, kita nggak bisa, nak kamu kuliahnya jurusan ini. Enggak, harus dia yang milih. Karena minatnya luas sekali, banyak sekali, maka dia harus nyoba. Anak saya nomor 4 itu tuh, sekarang kelas 6 SD. Ya, aku mau belajar piano, aku belajar musik, aku ikut skating, aku ikut merajut, aku ikut melukis, menggambar,
menulis. Banyak dia maunya. Ya udah kita ikutin. Harapannya nanti dia ketemu mana yang dia kuatnya. Alhamdulillah dia milih menulis. Jadi udah 2 buku yang dia buat ya, tapi sama teman-temannya. Nah, jadi orang-orang yang generalis tadi, multitalenta itu berikan kesempatan dia untuk mencoba banyak hal. Nanti dia harus memilih. Milih sendiri, bukan kita yang milihin. Karena dia bisa di mana aja. Kamu mau jadi keuangan bisa, mau jadi apa bisa gitu. Kalau di profil bakatnya kelihatan. Siapa? Raffi. Gitu. Ya. Cukup? Mungkin kasih kesempatan yang lain. Pak Saiful. Pak Sutarji. Pak Tarji, Pak Tarji. Iya. Nih Pak Tarji punya cucu soalnya nih. Oh Pak, nyusul. Baik, terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri, itu kan terkait dengan misalnya kita penempatan rekrutmen Pak Andri ya. Itu dulu gitu. Itu kan kita menerima berbagai lulusan disiplin ilmu. Ada yang akunting, ada yang bahkan kedokteran gitu tadi ya. Itu apakah bakat itu mengikuti disiplin ilmunya atau dia muncul katakan mulai dari kecil gitu? Atau pada saat itu karena dia mempelajari disiplin ilmu, katakan dia di teknik gitu, itu mengikuti terus bakatnya sampai dengan dia nanti ke arah aplikasi kerjanya gitu loh. Karena kan di dunia kerjaan banyak kita temui sekarang ini ya. Misalnya dia di teknik, tapi dia kerja di perbankan. Itu kan agak bertolak belakang gitu ya. Dari disiplin ilmunya dengan bakatnya. Kemudian di kedokteran tadi, karena kita ngalami nih, dia di kedokteran kita paksakan diklaim gitu ya, di pengobatan dan sebagainya, tetapi dia nggak betah, akhirnya kita taruh di pemasaran tadi, betul, di marketing, itu dia sukses Pak, gitu, bahkan sekarang menjadi kepala divisi seperti itulah. Jadi apakah bakat ini dimulai dari dia kecil, katakan di bakat lahir itu memang udah kelihatan misalnya, dia mau jadi apa gitu ya, sampai dengan dia nanti ke pendidikan SD, TK, SD, dan seterusnya begitu. Itu apakah memang disiplin ilmu itu mengikuti bakat atau bakat nanti harus diperkuat disiplin ilmunya gitu. Jadi ada hal yang terbalik gitu Pak Andri. Karena ini ya contoh sekarang ya, Pak Menteri kita, Menteri Kesehatan, itu kan seorang teknik nuklir, tapi sekarang memegang kesehatan. Nah ini barangkali yang diperkuat di manajemennya atau memang disiplin ilmunya atau mungkin bakatnya. Mungkin itu Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan langsung. Ya, makasih Pak Tarji. Jadi survei tahun 2014, 83% mahasiswa atau mantan mahasiswa itu bekerja tidak sesuai jurusannya, jurusan kuliahnya. Saya termasuk yang 83%, tidak. Jadi yang sesuai cuma 17%. Jadi kalau Bapak-bapak semua sesuai dengan bidangnya, itu beruntunglah termasuk yang 17% yang pas. Ya. Saya kuliah S1 saya teknik fisika. Pernah jualan komputer masih lumayan. Yang lebih jauh itu jualan kambing ya, 2006 sampai 2011. Oh, ya, tapi itu jadi keren kan, Raja Kambing dari ITB. Bangga lagi promosi. Nah itu nggak sesuai dengan jurusan dan itu sangat banyak. Ya, ketika memilih jurusan nggak pertimbangan bakat. Biasanya kan milih jurusan, kayaknya nilai IPA saya bagus, ya udah saya pilih jurusan ini. Kayaknya nilai bahasa saya bagus. Jadi berdasarkan nilai. Padahal nilai itu bergantung dari gurunya ngajarnya menyenangkan atau ada banyak pertimbangan seperti itu. Nah, tidak sesuai dengan bakatnya. Nah, sehingga ketika selesai kuliahnya ya sudah kerjanya bidang yang lain. Nggak, mungkin ada teman saya lah ada dokter ya, tapi begitu di wisuda, mah ini ijazah dokternya, aku nggak mau jadi dokter. Dia ambil S2-nya komputer. Jadi ijazahnya kasih ke mamahnya karena mamah yang nyuruh aku jadi dokter, tapi aku nggak suka jadi dokter. Nah, mungkin ada kejadian seperti itu, ya. Jadi kuliahnya tidak sesuai dengan minatnya. Tadi apa yang berikutnya, Pak Tarji? Rekrutmen. Oh ya, ya. Oke, jadi
bakat itu kan cetakan. Jadi bakat itu tidak ditumbuhkan. Bukan karena kita lakukan sesuatu, bakat itu tumbuh. Bukan. Bakat itu dibangunkan. Bedanya apa? Ditumbuhkan sama dibangunkan. Kalau kita nanam, taruh biji, nanti dia tumbuh. Itu kan berarti dari biji yang kita tanam. Kalau dibangunkan itu memang sudah ada ininya, cetakan tadi. Nah, kita cuma mensimulasi supaya bakat itu bangun. Gitu. Jadi, memang dari lahir begitu. Saya sarankan sih, Bapak tonton film Soul, film animasi Pixar, judulnya Soul. Di situ dijelaskan proses pembuatan bakat gitu ya, secara animasi versi orang barat. Nanti ada yang terakhir ditambahkan itu spark, menemukan bidang yang kita tuh punya passion di situ. Nah, kalau kita ketemu sparknya kita, maka jadi dahsyat itu, melejit the rising star. Gitu. Menemukan bidang yang kita punya passion di situ, punya semangat, seolah kita terlahir untuk itu. Kira itu ya. Ya, terakhir Pak Soekardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Andri yang sudah memberikan materi tentang bakat daripada dirinya seseorang dari mulai tumbuh sampai nanti dewasa. Tapi yang menjadi pelajaran kita sebagai orang Muslim yang pertama adalah betul tadi bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW itu menjadi contoh daripada kita. Kenapa menjadi contoh suri teladan? Yang pertama, beliau adalah orang biasa. Kalau kita nyontoh Nabi itu terlalu tinggi. Nyontoh aja sahabatnya Nabi dah. Apa yang mau dipegang contoh seperti karakter pribadi kita misalnya. Yang lembut, yang baik, yang itu ada Abu Bakar. Yang keras, yang jihad, yang kuat, itu ada Umar. Begitu ya. Seterusnya. Kemudian apa kaitannya terhadap pendidikan agama? Beliau-beliau ini dulu kan sekolahnya ya sekolah dalam artian sudah tumbuh. Kemudian kepintarannya sudah, bakatnya sudah tumbuh. Jadi pedagang, jadi ini. Bagaimana ngebentuknya? Ternyata ngebentuk beliau yang paling besar adalah yang berpengaruh dalam kehidupan dunia akhiratnya beliau adalah sekolah yang berpanutan pada dirinya Nabi Muhammad SAW. Artinya hidupnya lurus. Yang keras jadi lurus, yang lunak jadi lurus, yang pengusaha jadi lurus. Abdurrahman bin Auf itu kaya raya, tapi cerdas dan pintar, pernah bangkrut. Pindah ke Madinah, kaya lagi. Kenapa? Tumbuh dia. Yang dipegang adalah cara hidupnya Rasulullah SAW. Terus kaitannya kepada kita bagaimana? Anak-anak kita. Hari ini saya banyak mengetahui keadaan ini luar biasa. Anak kita hari ini, atau adapun orang menyekolahkan anaknya di pesantren. Dibina terus pesantren. Kemudian pendidikan umumnya juga dibina. Jadi anaknya pintar. Ada yang jadi dokter, ada insinyur, ada jadi guru, ada profesor, dokter, banyak. Tapi pertanyaannya, apa tujuan akhir dari mereka jadi apapun itu? Kalau saya jadi apapun nggak ada masalah. Mau jadi apa nggak masalah. Yang terpenting adalah bagaimana Anda mengawal jadi dokter yang Islami, yang menurut Rasulullah SAW. Pertanyaannya sekarang, Rasulullah SAW menghadirkan kita suruh bergaul kepada orang-orang kanan kiri kita, suruh mengoreksi siapa kanan kiri kita. Pak Andri, hari ini saya ngomong begitu, kenapa? Karena orang itu dari kecil, dewasa, tumbuh, bekerja dan sebagainya, itu ada kepentingan dalam hidup dia. Nah, kepentingan dalam hidup dia itu terkait dalam agama pembentukan tadi yang dari awal. Kemudian terkait dari kawan-kawannya, terkait dari kumpulannya. Itu yang luar biasa itu pembentukan dari kumpulannya Pak Andri. Ada orang baik, saya lurus, orang ini baik ini, saya bantu ini. Wih, jadi penjahat ada. Kemudian kita melihat amatin orang ini kayak santun, baik, wah luar biasa. Di psikologi kita juga baca orang ini baik, ternyata penipu. Subhanallah, Andri, apa yang saya tanyakan sekarang adalah apa keterkaitan pendidikan dari agama, pertumbuhan, kebakatan, kemudian dalam kepentingan sosial, tiba-tiba dia berubah dengan karakter yang luar biasa, menyimpang semua dari apa yang dia dapatkan dan karakter pribadi dan bakat pribadi. Dan itu yang luar biasa terjadi hari ini. Hari ini kita juga baca tuh Gubernur Sulsel yang alhamdulillah semua bicara itu baik semua. Terus tangkap KPK sekarang juga. Salah satu contoh aja. Artinya gini, Rasulullah SAW sampaikan bahwa Anda berteman, Anda bersahabat. Siapa sahabatmu? Siapa lingkunganmu? Di mana pergaulanmu?
itu lebih erat daripada kita membangun diri kita. Mungkin itu aja, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Kepentingan antara keterkaitan, antara kebakatan dan pergaulan yang lebih luas lagi menjadi kehidupan kita yang menjadi keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Ya, jadi yang saya pahami bakat itu, karena tadi hubungan dengan bakat, supaya nggak terlalu jauh kemana-mana ya. Bakat itu ekspresi genetik. Jadi itu turunan dari bapak, ibu, dan seterusnya. Misalnya mata kita mungkin mirip bapak, hidung mirip ibu, bibir mirip nenek, telinga mirip kakek, dan seterusnya. Itu ekspresi gen itu kombinasi 4 miliar. Hanya sebagian yang terlihat muncul sebagai ciri-ciri fisik. Sebagian besarnya tidak terlihat. Nah, jadi dari 4 miliar itu cuma 1% yang terlihat, termasuk bakat ini. Jadi ada gen-gen yang namanya dorman, tertidur. Nah, kalau bisa jadi orang berbuat baik, ya, kemudian di akhir hidupnya dia berbuat jahat. Itu karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Di dalam gennya itu ada sifat-sifat yang baik, ada sifat-sifat yang buruk. Ketika dia bergaul dengan teman-teman yang baik, maka gen yang baiknya itu terpelihara. Tapi ketika suatu saat dia bertemu seorang wanita, kemudian lagi sepi, nggak ada orang, ngajak dia maksiat, yang gen yang buruknya itu terbangunkan, di-trigger. Akhirnya, nggak ada yang tahu nih, dia berbuat maksiat, nauzubillah min zalik, dan kemudian dia meninggal. Sehingga itu sul khotimah. Sebaliknya, ada orang yang berbuat kejahatan terus, gitu. Berarti gen yang jahatnya itu lagi aktif. Kemudian ketemu sama Pak Haji Soekardi, diceramahin. Nah, dia tercerahkan. Oh iya, kemudian dia mau belajar agama. Nah, jadi gen yang tadinya buruk tadi, yang muncul jahat tadi, tertidur, bangun lagi gen-gen yang positif. Nah, jadi tidak dijamin yang sekarang ini kita sering ke masjid, ya mudah-mudahan akan begitu, tapi tidak ada jaminan. Karena ada trigger, ya, mudah-mudahan sampai dengan akhir hayat kita situasinya gen baiknya terpelihara. Tapi nauzubillah min zalik, ada peluang juga kalau yang gen yang jahat tadi tiba-tiba di-trigger. Tentunya setan itu ya, yang iblis yang mengganggu sehingga akhirnya terbangunkan, dan dia tahu apa kelemahan kita. Nah, itu jadi tidak aman. Nah, adapun tentang sekolah itu sebenarnya tanggung jawab orang tua. Jadi kalau kita lihat ada pendidikan Islam yang sudah umur 1000 tahun di Al-Azhar, itu tingkatnya perguruan tinggi, bukan tingkat TK, SD, SMP, SMA. Jadi sebenarnya kalau anak masih di bawah itu sama kita, sama orang tua. Mulai ada sekolah kapan? Ketika bapak ibu nggak punya waktu untuk mendidik anaknya. Di zaman revolusi industri 1870. Nah, terus sekolah ini jadi dibangun untuk mencetak karyawan pabrik. Kalau Belanda, karyawan perkebunan, karena Belanda punya usaha perkebunan di sini. Jadi yang sekolah itu calon administrasi perkebunan. Nah, harusnya setiap anak itu kan diperlakukan berbeda, ya. Jadi tidak dibikin pabrik, seperti robot gitu yang semua programnya sama. Harusnya customize. Tapi itu berarti sekolah nggak bisa banyak muridnya, ya, karena banyak sekali faktornya. Saya kira itu sih secara prinsip. Kalau bakat betul ada potensi, ada baik, ada buruk pada setiap orang yang bisa di-trigger, ya, terpicu untuk bangkit kembali. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallah Ustaz. Insyaallah banyak manfaatnya buat kita semua dalam rangka mengarahkan anak-anak dan cucu kita. Dan jangan lupa Ketua Panitia Ramadan mengundang panitia pada salat syuruk, mungkin sarapan dulu, silahkan. Kita kumpul lagi ya untuk membicarakan program-program kerja Ramadan tahun 1442 Hijriah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.